Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah multimedia yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Saya Abroli, sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini di suasana Lebaran 1443 Hijriah. Saya masih bisa nyapa kalian semua para sahabat. Tentu doa terbaik saya, semoga kalian semua sehat walafiat dan masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat berkah, perlu kita sadari bahwa menjadi penghafal Al-Quran itu tentu menjadi dambaan dan keinginan setiap muslim. Tapi kadang keinginan tersebut tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu sahabat berkah, kali ini saya akan menghadirkan bintang tamu. Dia adalah keponakan saya yang sudah hafizil Quran dan sudah sering menjuarai musabaqah hafizil Quran. Pastinya dia masih muda, ganteng pula, alim, dan yang terpenting dia itu masih berstatus jomblo. Saya akan ngajak berbincang-bincang dengan dia. Akan saya hadirkan ke hadapan para sahabat berkah multimedia. Dia adalah punya nama Iqmal Ramadan, sarjana Quran, sarjana agama. Usianya masih usia 25 tahun. Profesi sekarang dia itu menjadi imam masjid Bani Umar di Jakarta, dan alamat terkini di Jakarta Selatan. Sadarikan ke hadapan kalian semua. Assalamualaikum Iqmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nak di studio berkah multimedia. Apa kabar? Baik Pak Manda, terima kasih undangannya di studio berkah ini. Mudah-mudahan studionya makin berkah. Amin, 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 amin. Saya biasa memang menghadirkan bintang tamu di channel berkah multimedia ini dalam rangka memberikan motivasi kepada penonton yang setia, pada fan yang setia menonton, mengikuti, menjadi subscriber di channel berkah multimedia. Dan kali ini alhamdulillah dari Jakarta jauh-jauh datang ke Madura nih. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya gali kepada Anda. Mungkin ini akan menjadi motivasi buat para sahabat berkah yang ingin mengikuti jejak kamu menjadi penghafal Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, sadarkan kamu di sini itu adalah dalam rangka memberikan motivasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kamu sendiri menjadi atau mulai menghafal Al-Quran itu sejak umur berapa? Ya Paman, saya sendiri mulai menghafal Al-Quran itu dari pas awal masuk pondok dulu. Mondoknya? Itu dari kelas 3 SD atau MI. Berarti kalau kelas 3 MI itu sekitar usia 8 tahun. 8-9 tahun ya. 8-9 tahun. Ya, insyaallah. Dan mulai hatam Al-Quran? Hatam hafalannya? Hatam itu pas kelas 3 MTS insyaallah. Berarti dari kelas 3 MI sampai kelas 3 MTS ya. Berarti hampir 6 tahun. 6 tahun baru, karena agak lama karena bukan hanya fokus ngafal Quran aja gitu, di pondok gitu. Jadi ya sekolah kurikulum iya, diniyah ya iya, terus ngaji kitab juga iya gitu. Jadi mondoknya di mana? Di Nurul Quran, Kelaksan, Probolinggo. Di Nurul Quran Kelaksan, Probolinggo. Ya. Jadi masuk di situ juga hafal di situ. Alhamdulillah di situ. Pertanyaan berikutnya, apa motivasi Nanda Iqbal sehingga lebih memilih menjadi seorang hafid? Karena kadang banyak orang yang memandang bahwa seorang hafid itu bukan profesi yang keren gitu. Yang keren itu kalau misalnya sarjana perbankan, sarjana teknik, insinyur, itu kan keren kan? Benar-benar. Di zaman-zaman seperti sekarang kalau hafidil Quran itu nggak keren gitu. Apa yang memotivasi Anda? Sebenarnya kalau masalah hafizul Quran atau kita menjadi penghafal Quran itu bukan yang dicari, bukan keren-kerennya. Jadi dan tujuan menghafal Quran ini juga bukan untuk mencari profesi gitu maksudnya. Yang patut kita banggakan di sini adalah menghafal Quran itu kita bangga karena kita bisa ikut andil dalam berperan menjaga kalam-kalam Allah. Karena Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Bahwa Al-Qur'an itu Allah telah menjaganya. Namun di sini Allah melibatkan manusia, kita sendiri sebagai umat muslim, wa inna lahu lahafidun. Artinya kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat muslim juga berkewajiban atau seharusnya ikut andil untuk menjaga kalam-kalamnya, begitu. Jadi itu yang memotivasi kamu untuk menjadi hafizul Quran. Insyaallah. Di dalam menghafalkan Al-Quran itu kan bukan hal yang mudah. Sebab 30 juz itu dengan berbagai dengan berbagai macam ayat yang hampir sama, satu ayat dengan yang lain. Banyak. Karena ini bukan satu hal yang gampang. Nah tentu tantangan-tantangan itu akan dihadapi oleh calon penghafal Al-Quran. Yang kamu alami selama ini, selama kamu menghafal Al-Quran, tantangan apa yang paling berat? Ya memang benar kata Pak Manda tadi, di dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang mirip ya. Ya memang kunci untuk keberhasilan kita menghafal Al-Quran itu istiqomah memang. Dan untuk mengatasi ayat-ayat mutasyabihat tadi, ayat-ayat yang mirip, memang harus kita tandai, kita ingat-ingat, dan kita harus ulang-ulang terus begitu. Itu tantangan yang di dalam. Artinya yang berkaitan langsung dengan Al-Quran. Kalau tantangan di luar, misalnya lingkungan, terus apa gitu. Memang kalau lingkungan mempengaruhi memang ya. Ya gimana kitanya kuat apa enggak untuk tidak terpengaruh lingkungan luar dalam menjaga hafalan Quran itu. Artinya ya gimana kitanya gitu maksudnya. Kita kuat enggak tidak bergaul dengan yang maksudnya yang bisa menjadikan hafalan kita itu lemah gitu maksudnya. Nak Iqbal itu mulai menghafal Al-Quran kan masih dari usia 8 tahun. Artinya di usia 8 tahun itu adalah usia yang sangat-sangat tidak matang. Artinya masih belum punya cita-cita, masih belum punya capaian masa depan. Artinya tantangan itu begitu besar. Berbeda dengan mulai menghafal di saat usianya sudah mulai agak matang, misalnya mulai menghafal dari kelas 1 aliyah misalnya. Nah tentu tantangan di saat menghafal Al-Quran di usia masih anak-anak ini kan jauh lebih besar. Apa yang kamu rasakan waktu masih kecil? Ya itu tadi faktor lingkungan, karena kebetulan saya di pondok dan di situ memang ya tempatnya para penghafal Al-Quran, jadi mungkin lebih mudah tantangannya. Ya. Artinya tantangan itu bisa terminimalisir ketika lingkungan mendukung. Ya benar. Jadi harapan para sahabat berkah, kalau Anda mau menghafal Al-Quran, jadi pertama carilah lingkungan yang mendukung terhadap hafalan kita. Terus mungkin Nak Iqbal punya tips apa yang mesti dilakukan sebagai pengalaman kamu untuk mempercepat proses menghafal Al-Quran dan memperkuat hafalannya. Cara. Tips. Ya kalau pengalaman saya di pondok dulu, ya kegiatan rutin menghafal itu ya untuk tambahan itu ya tiap hari 1 halaman biasanya. Setiap hari 1 halaman diikuti dengan hafalan-hafalan yang udah lalu. Nambahnya 1 halaman per hari. Kemudian diikuti dengan murojaah. Minimal itu 5 halaman atau 1/4 juz begitu. Itu yang disetorkan kepada ustadz. Gitu. Murojaahnya itu termasuk juga yang disetorkan kepada ustadz. Iya. Itu jadi, salah satu tips. Iya, salah satu tips. Mungkin ada tips lain. Target itu target ya. 1 hari 1 halaman. Kalau untuk caranya, kalau saya sendiri dulu misalkan 1 hari mau menghafalkan 1 halaman, itu biasanya dibaca per ayat dulu, dihafalkan per ayat dulu. Misalkan ayat 1 Alif Lam Mim itu hafal, kemudian lanjut ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi, kemudian seterusnya gitu. Begini lagi Nak. Kamu kan mulai menghafal Al-Quran dari anak-anak, dari usia 8 tahun.
siapa orang yang paling berperan di dalam usaha kamu menjadi seorang hafid? Ya, tentunya yang pertama orang tua ya, dukungan dan support dari orang tua. Orang tua itu ada baba, ada mama. Ya, ada baba, ada mama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya pasti guru-guru di pondok gitu. Ya yang ketiga ya faktor lingkungan tadi, karena memang lingkungan di pondok itu rata-rata penghafal Quran gitu. Seandainya saya memberikan pertanyaan antara baba mama yang paling berperan siapa? Pilih mama. Salah satu, mama ya. Mama. Subhanallah, barakallah. Masya Allah. Allah maghfirlah. Amin amin amin. Sejak gini lagi sahabat berkah. Nanda Iqbal ini dia sudah biasa terjun di ajang-ajang musabaqah baik nasional, internasional juga enggak? Internasional masih proses. Masih proses ya. Tapi untuk musabaqah di ajang nasional sudah, bahkan sudah pernah menjuarai juara 2 kalau tidak keliru ya. Juara 2 hafidz Quran di Medan. Di Medan tahun 2018. Iya. Nah, pertanyaan saya, sebelum terjun di musabaqah tingkat nasional, ikut ajang-ajang kompetisi seperti itu dimulai sejak tahun berapa? Nah, benar. Tentu untuk menuju ke tingkat nasional pasti butuh proses sebenarnya. Dulu saya awal ikut MHQ itu semenjak di pondok itu awalnya saat jadi di pondok sudah ikut MHQ. Iya. Dari memang Ustadz di pondok saya dulu yang merekomendasikan untuk ikut MHQ itu. Nah itu kalau nggak salah itu pas saat kelas 2 MTS. Ya. Kejuaraan tingkat apa nih? Itu sempat ikut tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Terus? Setelah itu juara. Nggak juara. Oh. Nggak juara tapi nggak nyerah. Ya alhamdulillah masih ingin berproses lagi gitu. Ya alhamdulillah setahun kemudian saya ikut lagi di tingkat kecamatan, alhamdulillah juara. Kemudian oleh guru direkomendasikan lagi untuk naik ke tingkat kabupaten. Sampai ke kabupaten, alhamdulillah juara lagi, lanjut ke tingkat provinsi. Subhanallah, barakallah. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan bisa ikut juara di nasional. Alhamdulillah, barakallah. Bahkan sudah umroh dengan musabaqah itu. Alhamdulillah. Berkah Al-Quran, insyaallah. Terus keinginan kira-kira ada enggak keinginan untuk terjun di musabaqah tingkat internasional 30 juz misalnya? Tentunya itu memang dambaan dari para MHker gitu. Oh gitu ya. Target? Misalnya target kapan bisa ikut? Mudah-mudahan di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan saya dukung. Amin. Dan kepada semua sahabat berkah multimedia, ini sebenarnya anak asli Madura. Tapi sekarang sudah besar di Jakarta, aktif di Jakarta dan menjadi imam masjid di Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan dia ini akan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Mohon doanya. Amin, insyaallah. Nah sekarang kamu masih aktif sebagai imam masjid di Jakarta kan, Nak? Iya. Terus apa kamu tidak punya cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren tahfidz di Madura? Alhamdulillah kalau keinginan memang ada, dan kebetulan di Madura kan juga ada yayasan pondok pesantren gitu kan. Jadi mungkin nanti setelah nikah ya. Setelah nikah kemudian pulang atau boyong ke Madura baru nanti bisa membangun tahfidz di situ di pondok pesantren itu. Tapi kapan? Sekarang kan masih di Jakarta. Oh ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera tidak jomblo lagi. Amin. Ya, karena begini. Sekarang itu kalau dulu orang mengatakan bahwa hafidhil Quran itu tidak keren, tapi sekarang dengan perubahan zaman, dengan maraknya
perilaku yang sudah sangat tidak islami, orang itu sudah mulai cemas dan khawatir terhadap akhlak dan moralitas anak-anak mereka. Nah sekarang itu sudah banyak orang yang memilih anaknya dimasukkan ke pondok pesantren tahfidz. Nah makanya saya sangat berharap Nanda Iqmal ini bisa segera mungkin balik Madura, amin, dan segera mendirikan pondok pesantren. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang ingin kamu katakan bahwa seorang hafidhil Quran itu adalah profesi yang sangat-sangat keren, bukan hanya soal ukhrawi tapi juga duniawinya. Terbukti kan? Ini sebagai gambaran saja, Ustadz Salim Ghazali menjadi imam masjid di Istiqlal. Ini kan sangat keren gitu. Nah, sangat keren. Nah, apa yang ingin kamu katakan bahwa sekarang hafidhil Quran adalah sesuatu yang sangat keren? Kalau masalah ukhrawi udah jelas mungkin ya. Sudah jelas. Kalau masalah di duniawinya mungkin dari sebelumnya belum terpikirkan. Cuma guru saya pernah mengatakan, entah ini hadis atau makalah atau apa ya, beliau pernah menyampaikan kepada murid-muridnya termasuk saya, laisal faqir ma'al Quran. Artinya tidak akan menjadi fakir orang yang bersama Al-Quran. Kemudian di salah satu hadis juga disebutkan, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu ma u'tiya sa'ilin afdalu ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran untuk mengingat Allah, maka aku, kata Allah, aku akan memberikan lebih banyak daripada apa yang diminta oleh orang yang minta. Jadi jangan khawatir kalau urusan duniawi. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang bertanya, seandainya ada orang yang ingin atau bercita-cita menghafalkan Al-Quran, sebaiknya dimulai sejak usia kapan? Sejak usia berapa? Kalau masalah memulai, memang tidak ada batasan, Paman. Mungkin kalau dari usia sejak dini itu lebih mudah karena belum ada banyak beban pikiran. Tapi memang nggak ada batasan usia dari kapan memulainya gitu. Bahkan saya pernah dapat share video itu, ada seorang nenek usia 70 tahun, beliau baru menghafal usia 70 tahun. Nah, setelah selesai menghafal Quran 30 juz, beliau menjuarai MHQ tingkat internasional. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tidak ada batasan usia kapan kita mulai menghafal Quran itu. Nah, sekarang untuk teori-teori keilmuan yang lain, misalnya baca Al-Quran, ada teori yang cepat, praktis, baca kitab kuning juga begitu. Kalau Quran ada qiraati, ada iqra. Untuk penghafal Al-Quran ada metode praktis nggak? Selain murojaah, selain baca ulang? Memang ada. Saya pernah menemukan program-program praktis 3 bulan hafal Quran. Nah, memang kalau untuk menghafal saja mungkin bisa 3 bulan. Cuma untuk lancarnya itu yang perlu dipertanyakan. Oh gitu ya. Jadi tidak ada kata praktis dalam menghafal Quran. Memang harus istiqomah. Prosesnya. Iya. Iqmal, Mama sudah tiada. Allahumma firlaha. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga. Amin. Tapi pastinya Mama bangga terhadap Iqmal. Amin. Menjadi anak yang soleh, menghafal Al-Quran, tentu pahalanya juga mengalir ke Mama. Amin. Seandainya yang kita perbincangkan saat ini ditonton oleh Mama, apa yang ingin Iqmal sampaikan buat Mama? Allahumma firlaha. Amin. Terima kasih banyak karena selama ini Mama sudah mendidik anakmu ini, Iqmal, sehingga sampai saat ini bisa menjadi hafizul Quran atau penghafal Quran. Mudah-mudahan dengan hafalan Al-Quran yang Iqmal miliki ini
menjadi syafaat bagi mama nanti di hari kiamat. Amin. Amin amin Allahumma amin. Dan itu pasti. Amin amin. Dan itu pasti. Mama bukan hanya sekedar bangga, insya Allah mama juga dilapangkan pintu surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya ingin Nak Iqmal mempersembahkan ayat-ayat Al-Quran, 2-3 ayat saja buat pemirsa. Mungkin di surat-surat pendek. Boleh, terserah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah laka ya Amin, waladi. amin. Terakhir, kamu masih status jomblo kan sekarang? Alhamdulillah. Kapan nih kira-kira akan mengakhiri status jomblonya? Alhamdulillah untuk calon insya Allah ada. Ya mudah-mudahan doa dari sahabat berkah multimedia terkabul insya Allah tahun ini bisa mengakhiri masa jomblo. Amin amin. Sahabat berkah multimedia, demikianlah bincang-bincang singkat saya dengan keponakan saya Iqmal Ramadhani. Semoga ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa channel Berkah Multimedia selalu didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen dan di share. Tapi juga Nak Iqmal ada YouTube juga pasti. Ya? Apa nih channelnya? Kalau untuk channel belum mulai. Oh iya belum mulai. Belum mulai. Tapi sudah biasa ngisi channel YouTube kan? Iya udah pernah. Oh ya. Ya terima kasih semuanya. Nak Iqmal terima kasih. Barokah selalu buat Anda, buat kamu Nak. Doa terbaik saya selalu buat Anda. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.